Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada 2022. Ngobrol pintar, ngobrol pintar. Apa yang kita obroli menambah pengetahuan dan semakin kita pintar. Adapun tema hari ini yaitu belajar tentang machine learning. Apa sih machine learning? Sejarah machine learning. Perbedaan antara machine learning, artificial, data mining, dan deep learning. Nah, sebelum sampai ke sana, jika menurut Anda channel ini bermanfaat, jangan lupa aktifkan tanda lonceng dan Anda subscribe channel Manjada Wajada 2022. Jangan lupa like, comment, dan share agar teman-teman Anda, lingkungan Anda yang terkait dengan machine learning menambah pengetahuan, menjadi lebih pandai tentang machine learning. Oke, kita langsung kepada materinya. Machine learning yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang machine learning. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah machine learning. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan artificial intelligence, machine learning, data mining, dan data science. Oke, kita langsung saja. Nah, latar belakangnya begini. Machine learning adalah cabang dari ilmu komputer dan statistik. Ya, paduan berarti cabang dari ilmu komputer dan statistik yang mempelajari algoritma dan model untuk memahami dan memprediksi perilaku data. Ini sangat membantu komputer untuk apa? Mempelajari dari data tanpa diberikan instruksi yang spesifik dan membantu prediksi atau membuat prediksi sehingga memberikan keputusan sebuah ilmu pengetahuan atau keputusan yang bermanfaat secara otomatis. Nah, machine learning itu terbagi tiga. Yang pertama superset learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Apa sih sebenarnya superset learning? Yaitu memerlukan data latih. Jadi kita harus ada data latih yang kita akan labelkan dan kita gunakan untuk membuat model yang dapat memprediksi output berdasarkan inputan baru. Sedangkan unsupervised learning tidak memerlukan data latih yang dilabelkan dan digunakan untuk menentukan struktur dan pola data. Selanjutnya reinforcement learning bagaimana pula? Yaitu memperlakukan masalah sebagai interaksi antar agent dan lingkungan dan mempelajari dari pengalaman. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang kita bahas lebih detail lagi. Nah, kita lanjut ya. Machine learning digunakan banyak manfaatnya. Pemasaran, contohnya memprediksi harga saham, perbankan, misalnya mengidentifikasi apakah si klien layak nggak dapat bantuan kredit atau tidak. Kesehatan, misalnya apakah ini dia terinfeksi corona atau tidak. Dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi machine learning ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan intinya, machine learning ini membantu untuk mengatasi masalah yang rumit dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan akurat. Namun masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti biasnya data dan privasi data saat menggunakan machine learning. Ini tidak bisa kita pungkiri. Setiap kita melakukan pelatihan data perlu kita uji beberapa kali apakah metode dan algoritma ini benar bisa dimanfaatkan kepada sebuah sistem yang Anda bangun, dan privasi data itu sangat-sangat perlu Anda privasi. Kenapa? Dia tidak bisa kita bagi ke masyarakat kalau tidak izin. Ya, apalagi kita menggunakan data perusahaan yang kalau kita meneliti wajib hanya tahu kita dengan perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah sejarah machine learning. Nah, histories of machine learning ini berangkat sejarah itu dari mana? Dari tahun 1950. Anda lihat ini ya.
roadmap historis machine learning. Si Alan Development atau Turing Test ini pertama kali berdiri. Selanjutnya pada tahun 1960 ELIZA Development by MIT, dan langsung pada tahun 1975 masuk lagi adalah Neural Network Development. Ini agak kebalik, mohon maaf. Nah, pada tahun 1967 algoritma KNN atau Knight's Network algoritma ditemukan dan dikembangkan. Masuk tahun 1970 algoritma backpropagation berkembang. Tahun 1980 artificial network berkembang lagi, dan tahun 1981 explanation based, dan tahun 1989 key learning atau algoritma learning berkembang. Tahun 1995 rise of dua important algoritma berkembang. Tahun 1997 LSTM algoritma berkembang, dan tahun 2006 Geoffrey Hinton father of DL. Dan tahun 2009 masuklah perkembangan machine learning dengan gambar, dan tahun 2010 dan sampai sekarang sangat-sangat luar biasa perkembangan machine learning. Nah, ini peta historis atau roadmap machine learning. Nah, berangkat dari peta tadi, kita bahas sedikit. Machine learning berakar pada konsep ilmu komputer dan statistik yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Perlu Anda lihat kembali historisnya ya. Awalnya, para ilmuwan berusaha untuk membuat komputer yang mampu melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti memecahkan masalah matematika dan masalah manusia. Nah, berangkat pada tahun 1950-an, pemikiran tentang machine learning mulai berkembang. Dengan perkembangan teori pembelajaran mesin ya, para ilmuwan berusaha menemukan cara untuk membuat komputer mempelajari data dan memberikan keputusan secara otomatis. Sehingga pada tahun 1980-an berkembang teknologi dan algoritma membuat machine learning semakin populer dan dapat digunakan dalam aplikasi praktis. Nah, sejak saat itu machine learning terus berkembang dan menjadi salah satu cabang ilmu komputer yang paling penting sampai saat ini. Dan dapat digunakan berbagai bidang sebelum sudah saya ceritakan, yaitu perbankan, pemasaran, kesehatan, dan banyak lagi untuk membantu membuat keputusan yang lebih cerdas dan akurat. Nah, secara umum berdasarkan latar belakang machine learning dapat dilihat sebuah evolusi dari ilmu komputer dan statistik yang mampu membuat komputer mempelajari dan membuat keputusan secara otomatis sehingga membantu untuk memecahkan masalah yang rumit dan memberikan solusi yang efisien dan akurat. Itulah roadmapnya sejarah dari machine learning. Nah, ini dia. Penggunaan machine learning sangat luas. Lihat di tengah, yang tadi saya petakan ya. Yang merah itu supervised learning, yang warna biru unsupervised learning, yang warna orange reinforcement learning. Nah, ini 3 kategori utama. Nah, ada lagi dimensi pecahannya. Supervised learning itu ada regression, ada klasifikasi, contohnya misal population growth prediction. Kita memprediksi sebuah populasi, baru mengestimasikan dengan regresi, baru dengan meramal sebuah market, meramal cuaca, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk mengklasifikasi, yaitu kita mendeteksi penipuan, baru mengklasifikasikan sebuah gambar, baru mengklasifikasikan customer, diagnosis. Nah, kita belajar unsupervised learning, ada 2 lagi dimensinya, pecahannya yaitu clustering dan dimensional reduction. Ini beda-beda ya. Baru yang ada misalnya clustering, customer segmentasi, target marketing, rekomendasi sistem, kita akan bisa merekomendasikan sistem. Nah, bagaimana dimension reduction? Ada big data ya,
ada ya struktur discovery dan ada ya future elicitation. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara dengan reinforcement learning, ada real term ya, discussion, ada game AI, skill acquisition, learning ya, learning task, ada robot navigation. Ini adalah bagian kategori utama tadi, dan masih banyak lagi perkembangannya bagaimana menggunakan sebuah machine learning. Seru kan? Tertantang. Oke. Nah, kita harus paham dulu apa itu perbedaan artificial intelligence, machine learning, data mining, dan data science. Yang pertama yaitu artificial intelligence. Machine learning, data mining, dan data science adalah 4 konsep yang sangat erat hubungannya ya, saling berhubungan ya, baik si AI, si machine learning, data mining, dan data science. Akan tetapi memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu yang pertama, artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin untuk memiliki kemampuan intelektual manusia. Contohnya ketika kita tanamkan suatu pengetahuan, dia memahami apa yang kita lakukan dan memberikan sebuah keputusan. Nah, AI ini sendiri meliputi berbagai teknik seperti machine learning, deep learning, computer vision, dan neural network processing atau NLP. Nah, jadi intinya AI itu adalah mempelajari bagaimana membuat mesin itu berpikir seperti manusia untuk memecahkan masalah dan membuat sebuah keputusan. Ini contohnya ya, smartphone ya, dengan kamera kita bisa mendeteksi plat nomor, baru tentang trennya di sosial media, navigasi Google ya, seperti Maps, kita sebut saja Google Maps. Nah, selanjutnya e-commerce, ya misalnya kita bisa tahu apa produk yang laku hari ini atau produk yang sering disukai orang. Nah, selanjutnya banking dan finance sector akan mengetahui seseorang itu layak nggak diberi kredit. Nah, selanjutnya yang lagi tren mobil otomatis ya, baru smart home atau rumah pintar. Inilah peranan artificial intelligence yang intinya adalah bagaimana membuat mesin untuk memiliki kemampuan intelektual manusia, seperti manusia dapat berpikir, memecahkan masalah, dan memberikan sebuah keputusan. Nah, selanjutnya machine learning itu sendiri dari cabang AI ya, cabang AI yang mempelajari bagaimana membuat mesin mempelajari data. Jadi mesin itu mempelajari data dan memberikan keputusan secara otomatis tanpa diberikan instruksi yang spesifik, sehingga machine learning membantu mesin untuk membuat prediksi atau keputusan yang akurat berdasarkan data latih yang mereka miliki. Kita flashback sedikit. Tadi AI adalah bagaimana membuat mesin untuk memiliki kemampuan intelektual seperti manusia, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ya, sedangkan untuk machine learning adalah cabang AI yang mempelajari bagaimana membuat mesin mempelajari dari data. Jadi dia belajar dari data sehingga dia memberikan keputusan secara otomatis tanpa diberikan instruksi yang spesifik. Nah, perhatikan proses machine learning dari data diolah, baru kita masukkan model, dan kita masukkan training dia, dan datanya harus di training dulu, betul nggak? Dia baru dites namanya. Kalau sudah itu baru kita bangun modelnya, selanjutnya itu baru kita berikan prediksi hasil dari apa yang kita dapat dari data tersebut. Nah, bagaimana dengan data mining itu sendiri? Nah, data mining memproses menemukan pola dan struktur dalam data besar ya. Dia menemukan pola dan data struktur ya, pola dan struktur dalam data besar dengan menggunakan teknik statistik dan machine learning. Ini paduan nih, ini udah paduan statistik dan machine learning. Ini membantu untuk mengidentifikasi pola
dan membuat keputusan berdasarkan data. Jadi dia belajar kembali kepada data. Jadi data yang kita tampung selama ini bisa kita memberikan informasi. Nah, bagaimana ya, perhatikan tahapan proses dalam data mining. Dan proses data mining pertama, data harus dikoleksi atau diambil. Ya, dikoleksi, baru understanding artinya kita mempelajari data tersebut, baru prevision kita olah, baru kita bangun modelnya, dan baru kita bangun evaluasinya. Baru kita berikan dia sebuah evaluasi. Nah, itu dia perkembangannya post fase proses data mining. Nah, ini biasanya disebut sebenarnya dengan kata KDD. Nah, bagaimana pula data science adalah cabang yang lebih luas dari ilmu komputer dan statistik. Berarti ini terluarnya, coveran paling besar yang mempelajari bagaimana memahami dan memanfaatkan data untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Ini meliputi berbagai teknik seperti data mining, machine learning, dan analisis data. Jadi peranan data science ini, perhatikan, ini adalah benang merahnya ya, atau runtutannya, atau irisannya. Ini data science, saling beririsan. Ketika Anda belajar statistik, kena data science. Ketika Anda mau belajar tentang gambar atau ya pola gambar atau image, ada ini data science. Ketika mau belajar machine learning, ada data science. Ketika Anda belajar data mining, saling beririsan dengan AI dan machine learning. Ketika Anda belajar ini database, berkaitan dengan KDD, neural computing. Nah, ini semua ilmu pengetahuan yang data science cover. Nah, saling beririsan. Jadi data science ini bisa sangat-sangat luas. Kemana kita bawa bisa. Contohnya, lihat, ketika Anda menjadi seorang computer science atau IT-nya, apa yang harus Anda pelajari? Machine learning. Yang dipelajari apa? Matematika dan statistik. Nah, ketika Anda mau riset, ya, apa yang akan Anda lihat bisnisnya, keputusannya apa yang hasil dari riset itu? Kembali kepada matematika dan statistik. Nah, ketika data science, Anda membangun sebuah software, Anda harus kaitan dengan komputer dan bisnisnya. Hasil akhirnya mau apa ini kita buat? Mau bagaimana software ini kita buat? Nah, dia saling berkaitan satu sama lain, saling beririsan. Makanya ketika Anda belajar data science, berarti Anda belajar juga nantinya pecahannya adalah machine learning-nya. Nah, jadi sangat-sangat luas data science itu, ya. Nah, oke. Nah, jadi kita tarik kesimpulan bahwasanya perbedaan artificial intelligence, machine learning, data mining, dan data science adalah AI atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin memiliki kemampuan intelektual seperti manusia. Sementara itu machine learning adalah cabangnya AI atau artificial intelligence yang mempelajari bagaimana membuat mesin mempelajari dari data. Jadi mesin itu yang mempelajari data. Tadi kalau dia artificial intelligence, mesin memiliki kemampuan intelektual manusia. Dia berpikir seperti manusia. Kalau dia tadi machine learning, dia membuat mesin mempelajari mempelajari dari data yang Anda bangun. Sedangkan data mining dan data science adalah cabang yang lebih luas yang mempelajari bagaimana memahami dan memanfaatkan data. Oke. Nah, inilah pengantar dari machine learning. Jadi, Anda tepat ketika Anda belajar tentang machine learning. Ini tren. Ilmu tren, ya, big data, semua dengan machine learning. Jadi mulai dari sekarang Anda fokus, belajarlah tentang machine learning dan bagaimana menggunakannya dan bagaimana memanfaatkannya bagi kehidupan
atau bagi bisnis Anda ke depan. Hari ini saya tutup materi pembelajaran tentang pengantar dari mesin learning. Sekian dan cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan tentang kita bahas lebih mendalam lagi tentang mesin learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada 2022. Ngobrol pintar, ngobrol pintar. Apa yang kita obroli menambah pengetahuan dan semakin kita pintar. Adapun tema hari ini yaitu belajar tentang mesin learning. Apa sih mesin learning? Sejarah mesin learning. Perbedaan antara mesin learning, artificial, data mining, dan deep learning. Nah, sebelum sampai ke sana, jika menurut Anda channel ini bermanfaat, jangan lupa aktifkan tanda lonceng dan Anda subscribe channel Manjada Wajada 2022. Jangan lupa like, komen, dan share agar teman-teman Anda, lingkungan Anda yang tertarik dengan mesin learning menambah pengetahuan, menjadi lebih pandai tentang mesin learning. Oke, kita langsung kepada materinya. Mesin learning yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mesin learning. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah mesin learning. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan artificial intelligence, machine learning, data mining, dan data science. Oke, kita langsung saja. Nah, latar belakangnya begini. Machine learning adalah cabang dari ilmu komputer dan statistik. Ya, paduan berarti cabang dari ilmu komputer dan statistik yang mempelajari algoritma dan model untuk memahami dan memprediksi perilaku data. Ini sangat membantu komputer untuk apa? Mempelajari dari data tanpa diberikan instruksi yang spesifik dan membantu prediksi atau membuat prediksi sehingga memberikan keputusan sebuah ilmu pengetahuan atau keputusan yang bermanfaat secara otomatis. Nah, machine learning itu terbagi tiga. Yang pertama supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Apa sih sebenarnya supervised learning? Yaitu memerlukan data latih. Jadi kita harus ada data latih yang kita akan labelkan dan kita gunakan untuk membuat model yang dapat memprediksi output berdasarkan inputan baru. Sedangkan unsupervised learning tidak memerlukan data latih yang dilabelkan dan digunakan untuk menentukan struktur dan pola data. Selanjutnya reinforcement learning bagaimana pula? Yaitu memperlakukan masalah sebagai interaksi antar agent dan lingkungan dan mempelajari dari pengalaman. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang kita bahas lebih detail lagi. Nah, kita lanjut ya. Machine learning digunakan banyak manfaatnya. Pemasaran, contohnya memprediksi harga saham, perbankan, misalnya mengidentifikasi apakah si klien layak nggak dapat bantuan kredit atau tidak. Kesehatan misalnya, apakah ini dia terinfeksi corona atau tidak. Dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi machine learning ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan intinya, machine learning ini membantu untuk mengatasi masalah yang rumit dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan akurat. Namun masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti biasnya data dan privasi data saat menggunakan machine learning. Ini tidak bisa kita pungkiri. Setiap kita melakukan pelatihan data perlu kita uji beberapa kali apakah metode dan algoritma ini benar bisa dimanfaatkan kepada sebuah sistem yang Anda bangun, dan privasi data itu sangat-sangat
perlu Anda privasi. Kenapa? Dia tidak bisa kita bagi ke masyarakat kalau tidak izin. Ya, apalagi kita menggunakan data perusahaan. Yang kalau kita meneliti wajib hanya tahu kita dengan perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah sejarah machine learning. Nah, histories of machine learning ini berangkat sejarah itu dari mana? Dari tahun 1950. Anda lihat ini ya, roadmap historis machine learning. Si Alan Development Turing Test ini pertama kali berdiri. Selanjutnya pada tahun 1960 ELIZA Development by MIT, dan langsung pada tahun 1975 masuk lagi adalah Neural Network Development. Ini agak kebalik, mohon maaf. Nah, pada tahun 1967 algoritma KNN atau Knight's Network algoritma ditemukan dan dikembangkan. Masuk tahun 1970 algoritma backpropagation berkembang. Tahun 1980 artificial network berkembang lagi, dan tahun 1981 explanation based, dan tahun 1989 key learning atau algoritma learning berkembang. Tahun 1995 rise of dua important algoritma berkembang. Tahun 1997 LSTM algoritma berkembang, dan tahun 2006 Geoffrey Hinton father of DL. Dan tahun 2009 masuklah perkembangan machine learning dengan gambar, dan tahun 2010 dan sampai sekarang sangat-sangat luar biasa perkembangan machine learning. Nah, ini peta historis atau roadmap machine learning. Nah, berangkat dari peta tadi kita bahas sedikit. Machine learning berakar pada konsep ilmu komputer dan statistik yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Perlu Anda lihat kembali historisnya ya. Awalnya, para ilmuwan berusaha untuk membuat komputer yang mampu melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti memecahkan masalah matematika dan masalah manusia. Nah, berangkat pada tahun 1950-an, pemikiran tentang machine learning mulai berkembang. Dengan perkembangan teori pembelajaran mesin ya, para ilmuwan berusaha menemukan cara untuk membuat komputer mempelajari data dan memberikan keputusan secara otomatis. Sehingga pada tahun 1980-an berkembang teknologi dan algoritma membuat machine learning semakin populer dan dapat digunakan dalam aplikasi praktis. Nah, sejak saat itu machine learning terus berkembang dan menjadi salah satu cabang ilmu komputer yang paling penting sampai saat ini. Dan dapat digunakan berbagai bidang sebelum sudah saya ceritakan, yaitu perbankan, pemasaran, kesehatan, dan banyak lagi untuk membantu membuat keputusan yang lebih cerdas dan akurat. Nah, secara umum berdasarkan latar belakang machine learning dapat dilihat sebuah evolusi dari ilmu komputer dan statistik yang mampu membuat komputer mempelajari dan membuat keputusan secara otomatis sehingga membantu untuk memecahkan masalah yang rumit dan memberikan solusi yang efisien dan akurat. Itulah roadmapnya sejarah dari machine learning. Nah, ini dia. Penggunaan machine learning sangat luas. Lihat di tengah, yang tadi saya petakan ya. Yang merah itu supervised learning, yang warna biru unsupervised learning, yang warna orange reinforcement learning. Nah, ini 3 kategori utama. Nah, ada lagi dimensi pecahannya. Supervised learning itu ada regression, ada klasifikasi, contohnya misal population growth prediction. Kita memprediksi sebuah populasi, baru mengestimasikan dengan regresi, baru dengan meramal sebuah market, meramal cuaca, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk mengklasifikasi, yaitu kita mendeteksi penipuan, baru mengklasifikasikan sebuah gambar,
baru customer, mengklasifikasikan customer, diagnosis. Nah, kita belajar unsuper learning, ada 2 lagi dimensinya, pecahannya yaitu clustering dan dimensional reduction. Ini beda-beda ya. Baru yang ada misalnya clustering, customer segmentasi, target marketing, rekomendasi sistem, kita akan bisa merekomendasikan sistem. Nah, bagaimana dimension reduction? Ada big data, ya, ada ya